الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai sekarang ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita hitung berapa banyaknya dan berapa jumlahnya. Di antara nikmat yang banyak itu ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga dan mari selalu kita jaga, kita pelihara. Semoga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan Islam ini masih tetap menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah." Yang paling aku prioritaskan nanti di hari kiamat untuk diberikan syafaat yang kita kenal dengan syafaatul uzma adalah aktsaruhum alayya salatan fid dunya. Yang paling banyak berselawat untukku di dunia ini. Mari banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat seperti yang mulia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Beliau atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah menafsirkan ayat ini. Ternyata ayat ini bercerita tentang orang yang sudah meninggal dunia. Allah ceritakan kepada kita kembali supaya menjadi pelajaran buat kita. Ternyata orang yang sudah meninggal dunia itu ingin kembali lagi ke dunia ini. Dalam surat Al-Munafiqun ini Allah gambarkan
Laula akhartani, seandainya boleh ditunda dululah kami meninggal. Ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. 5 menit saja ya Allah, boleh juga. Allah bertanya, mau apa? Langsung dijawab oleh orang meninggal. Yang pertama, seandainya masih bisa hidup, fa'asaddaqa, kami akan bersedekah ya Allah. Yang kedua, wa akum minas salihin, kami akan menjadi orang soleh ya Allah. Kenapa bersedekah yang pertama? Karena kembali dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh orang yang meninggal itu pahala sedekah besar sekali. Jadi seandainya bisa hidup kembali, hal pertama yang mau mereka lakukan adalah bersedekah. Rasulullah SAW juga menjelaskan, di alam kubur nanti sedekah mempunyai peran yang sangat besar menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam hadis dikatakan, yukta rajulun fi qabrihi, akan didatangi seseorang itu dalam kuburnya. Rasul menjelaskan, fa idza utiya min qibali ra'sihi, kalau didatangi oleh malaikat yang dua itu dalam kubur dari segi kepalanya, dafa'athu qira'atul Quran, akan dibela oleh bacaan Al-Quran yang pernah dibaca di dunia. Wa idza utiya min qibali yadayhi, kalau didatangi dari tangannya, dafa'athu shadaqatu, akan dibela oleh sedekahnya. Wa idza utiya min qibali rajulaihi, kalau didatangi dari sisi kakinya, dafa'athu masyyatun ila masjid, akan dibela oleh langkahnya pergi ke masjid. Di padang mahsyar juga Rasul bersabda, kullun nas yastadhillu tahta sadaqatihi, semua orang nanti akan berlindung di bawah naungan sedekahnya di hari yang panas itu. Ternyata sedekah mempunyai peran yang sangat luar biasa di dunia dan di akhirat nanti. Maka kami pada kesempatan yang singkat ini ingin sedikit membahas sebuah hadis yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Hadis ini tertuang dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Mungkin sudah sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, semua persendian manusia, ruas-ruas dalam tubuh manusia, wajib untuk dikeluarkan sedekahnya. Alaihi shadaqatun, wajib dikeluarkan sedekah. Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa ruas tubuh manusia atau sendi-sendi manusia kurang lebih 360 persendian. Mendengar ini para sahabat bertanya, ya Rasul, kami ini tidak kaya semua ya Rasul. Kami diwajibkan untuk bersedekah 360 kali. Sebagian dari sahabatmu ada yang sanggup, tapi tidak semua kaya ya Rasul. Baru Rasulullah SAW memberikan badil atau alternatif. Sebenarnya hadis ini adalah cara atau kemampuan Rasulullah dalam menyampaikan supaya diperhatikan oleh para sahabat. Sebagaimana hadis yang lain, Rasul juga menyampaikan, setiap kalian sebelum tidur wajib atas kalian mengkhatam Quran, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Lalu sahabat bertanya, bagaimana cara kami mengkhatam Al-Quran dalam satu malam ya Rasul? Baru Rasul menjelaskan,
Qul huwallahu ahad tahdilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi supaya direspon cepat oleh sahabat, Rasul memakai metode diwajibkan. Padahal Rasul ingin jelaskan ada amalan-amalan luar biasa. Ini juga begitu. Kalian mampu bersedekah. Bagaimana caranya? Rasul jelaskan di sambungan hadis tadi. Tapi yang perlu kita pelajari dalam awal hadis ini, kullu sulama minan nasi, semua persendian yang Allah berikan wajib kita keluarkan sedekah. Ini nikmat Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangkan tubuh kita ini tidak punya sendi. Mau salam susah. Mau duduk seperti ini juga tidak bisa. Karena tidak ada persendian. Mau makan juga susah. Tapi alhamdulillah Allah buat sendi-sendi di tubuh kita. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan semua hal. Dan itu hendaknya kita syukuri. Kalau ingin tahu tidak enaknya tidak punya sendi, coba tanyakan kepada orang yang kena stroke. Maka selama kita mensyukuri, mudah-mudahan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Kamu mendamaikan dua orang yang sedang berselisih paham, itu juga sedekah. Bahkan urgensi sekali mendamaikan kedua orang atau dua orang yang sedang bertikai. Saking pentingnya mendamaikan itu, kita diberikan satu ruang. Seandainya sudah kita capai dengan cara ini, belum juga kita dibolehkan berbohong. Tapi tujuannya untuk mendamaikan dua orang tadi. Dalam hadis dikatakan boleh kita berbohong dalam 3 hal. Tapi bukan boleh. Tidak ada cara lain selain itu. Yang pertama ketika perang. Yang kedua ketika mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga ketika ingin menyenangkan hati istri. Titik sampai di situ. Selebihnya tidak boleh. Tidak dibenarkan berbohong dalam Islam. Maka kebalikannya juga dosa besar. Apa kebalikannya? Namimah, mengadu domba orang. Itu juga dosa besar. Karena urgensi pentingnya kita mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dan perlu kita ketahui, kita damaikan dua orang yang bersengketa itu sedekah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, tu'inur rajulu ala dabbatihi au tarfa'u mata'ahu ala dabbatihi shadaqatuh. Kamu menolong saudaramu naik ke atas kendaraan. Mungkin dulu unta. Sekarang mungkin kita bayangkan kita tolong seseorang naik karena kita buka pintunya. Atau kita angkat barang-barangnya ke dalam kendaraan. Itu juga sedekah. Artinya kita analogikan menolong orang lain sedekah. Apa saja bentuk tolongan kita itu, mau besar, mau kecil, sedekah. Maka rajin-rajin kita tolong orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Allah menegaskan dalam hadis qudsi, Inna Allaha fi 'auni 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi. Allah itu akan selalu menolong hamba selama hambanya mau menolong saudara. Teks hadisnya bercerita tentang orang ditolong naik ke atas kendaraan atau barangnya. Tapi sebenarnya ini sedang bercerita apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita, itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasul juga menambahkan
Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat-kalimat thayyibah itu juga sedekah. Berzikir kita, bertasbih kita, bertahmid kita, itu sedekah. Selesai sholat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, tambah sekali la ilaha illallah, sudah 100, 5 kali sholat 500, sudah tercapai 360 saja. Tapi Rasul ingin menjelaskan juga, tidak terbatas kalimat thayyibah itu hanya kalimat-kalimat zikir saja. Tapi kita ucapkan kata-kata yang baik, itu juga masuk dalam kalimat thayyibah. Untuk hari ini, kadang-kadang mulutnya sudah tidak berbicara jorok, alhamdulillah. Tapi jari-jarinya tetap ngetik yang tidak bagus. Itu masuk ke dalam kalimat yang kotor. Dia mungkin tidak menghina lagi melalui mulutnya, tapi menghina melalui ketikan jempolnya di media sosial dan sebagainya. Maka mari kita atur lidah kita, lisan kita, dan mungkin untuk hari ini dan ke depan kita juga mengatur dua jempol kita. Mudah-mudahan yang kita keluarkan selalu yang baik, yang kita ketik juga selalu yang baik-baik, dan kita share yang baik-baik. Rasul sudah mengingatkan hal itu jauh-jauh hari. Kul khairan, katakan yang baik. Kalau tidak mampu bagaimana? Auliyatu atau diam. Maka kalimat-kalimat thayyibah sedekah. Berikutnya Rasul juga masih melanjutkan. Kullu khatwatin yaqtuha ilal masjid shadaqatun. Setiap langkah yang tujuannya pergi ke masjid, sedekah. Tadi kita dari rumah yang naik Honda dihitung oleh malaikat putaran Honda. Yang naik mobil juga begitu. Setiap tetes minyak yang keluar untuk pergi ke masjid ini sudah dicatat sebagai sedekah. Mudah-mudahan kita selalu gemar melangkah ke masjid. Mudah-mudahan selalu terpaut hati kita dengan masjid. Apalagi besok kita sudah diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat, sholat itu tidak turun di bumi, langsung diambil ke langit. Penting sholat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza hazaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umur." Kalau Rasulullah itu banyak ditimpa kesulitan, kesusahan, ada problem-problem yang beliau susah. Solusi beliau katakan dalam hadis, "Shalla rak'atain." Beliau sholat 2 rakaat lantas minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaki kita selalu ingin melangkah ke masjid, karena setiap langkah dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam hadis itu dikatakan, "Imatatul adza anit tariqi shadaqatun." Membuang azab. Ada yang mengartikan azab itu tu'zil jasad, yang bisa menyakiti badan, maka diartikan dengan duri. Membuang duri di jalan itu sedekah. Kalau hari ini mungkin duri tidak ada, tapi laban, tapi bau, tapi batu kerikil yang besar yang mungkin kita bisa prediksi. Ini kalau kena ban orang pecah. Ini kalau misalnya dibawa oleh Honda bisa terpeleset jatuh, kita pindahkan, itu sedekah juga buat kita. Ada juga yang mengartikan aza itu tu'zil ain wa tu'zil jasad, yang menyakiti badan dan menyakiti mata. Maka ada yang mengartikan sampah itu aza juga. Bahwa kalau kita pindahkan sampah, atau dengan bahasa lain kita kutip sampah,
jangan pikir itu bukan sedekah. Maka 360 persendian insya Allah bisa kita tunaikan sedekahnya dengan banyak kita melakukan kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan 2 rakaat kita sholat duha sudah mencukupi, kata Rasulullah. 2 rakaat kita sholat duha, betul sunnah, betul. Tapi sudah menutupi 360 sedekah yang harus kita keluarkan untuk persendian. Semua yang baik, kata Rasulullah, shadaqatun. Berapa banyak sudah yang baik yang kita kerjakan. Mudah-mudahan melalui hadis yang singkat ini, mudah-mudahan melalui ayat yang Khatib bacakan tadi, surat Al-Munafiqun ayat 10, kita diingatkan oleh Allah orang yang sudah meninggal ingin hidup kembali. Dan kalau bisa hidup, yang pertama yang ingin dia lakukan adalah bersedekah. Mari kita biasakan diri untuk rajin bersedekah. Bukan hanya masalah uang, tapi sedekah luas seperti yang digambarkan oleh Rasulullah di hadis yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan iman yang kuat untuk kita, jasad yang sehat untuk kita, supaya bisa kita pergunakan untuk melakukan yang terbaik di dunia ini, mengumpulkan amal ibadah sebanyak mungkin untuk bekal kita di kemudian hari nanti. Mari sekarang kita masuki ke dalam 2 rukun al-khutbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Thumma hadahum ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وانصرنا فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر.